Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kalau di minggu pertama ini di bulan Oktober kita boleh kembali beribadah. Walaupun kita dalam ibadah streaming saat pagi hari ini, tapi kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau membuka hati kita, kita mau membuka pikiran kita, bahkan kita mau membuka kehidupan kita untuk kita boleh datang kepada Bapa di surga. Kalau saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, saya yakin dan percaya kita mau mempersiapkan hati kita, sehingga hati kita yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada bulan ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Saat pagi hari ini kami datang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kami membawa hidup kami membawa persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Kami tahu Tuhan, walaupun saat ini keadaan Tuhan yang tidak memungkinkan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang mengurapi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarkan nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Hanya di dalam, di atas nama Yesus kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita, karya terbesar. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati
ketika Tuhan menyerahkan hidupmu kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah buat setiap karyamu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat setiap karyamu yang sungguh luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Engkau memberikan nyawamu untuk kami Tuhan, supaya kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Kami tahu Tuhan, kalau Tuhan yang tidak mati bagi setiap kami, maka sia-sialah kami ya Allah. Tapi Tuhan yang sudah memberikan hidupnya bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah. Biarkan hidup kami saat ini Tuhan, hidup yang boleh menyembah Tuhan, hidup yang mengagungkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak ada arti apa-apanya ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat siang hari ini Tuhan kami datang kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya firman-Mu adalah jawaban bagi setiap kami. Ketika kami lemah, ketika kami mengalami sakit penyakit, ketika kami berbeban berat Tuhan, kami tahu firman-Mu lah Tuhan yang menguatkan setiap kami Tuhan. Biarkan firman-Mu lah yang boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan
bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tak hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku pujian dan syukurku ku bawa kepadamu ya Allah, ku bawa haleluya Yesus. Oh, dengan rendah hati Tuhan, dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya Yesus, amin. Sadar bila ku ada,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu yang indah ini. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami semua, khususnya seluruh jemaat-Mu Gereja Betel Indonesia Aberta Ministry ini untuk dapat menikmati kebaikan Tuhan dan kebenarannya. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan mencelikan mata hati kami yang paling dalam ketika kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga lewat firman Tuhan hari ini kami yang sedang letih lesu dan hari-hari ini berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan bahkan menegur lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sehingga kami umat-Mu yang hari-hari ini mengalami banyak sekali persoalan, masalah, penderitaan, Tuhan berikan kekuatan dan kelegaan. Bapak yang baik, berikan juga urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu, sehingga urapan yang baru, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga yang berkata-kata bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa, sehingga hari ini semua umat yang percaya, yang mendengarkan firman Tuhan ini mendapatkan hal yang selalu baru dalam kehidupannya, serta kekuatan yang selalu baru. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini adalah hari Minggu pada awal Oktober. Semua masih sehat-sehat dan diberkati Tuhan, sekalipun hari-hari ini sudah menjelang akhir tahun dan sebentar lagi kita juga akan memperingati Natal. Tidak berasa dalam masa pandemi ini kita semua masih bisa survive, puji Tuhan luar biasa. Oleh karena itu pada hari yang berbahagia ini, mari kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dengan judul Paradoks Jalan Salib. Paradoks Jalan Salib. Demikianlah tema firman Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita buka kebenaran firman Tuhan. Ada Alkitab kita dengan pada Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai ke-21. Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai ke-21. Ayat 14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ayat 15 katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ayat 16, aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ayat 17, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Lah ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat yang terakhir, ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan melihat lanjutan studi sistematis tentang pengajaran Yesus ini
Dan ketika kita menguraikan pengajaran tentang Yesus ini, sungguh mengherankan bahwa di tengah angkatannya begitu banyak yang disebut orang Kristen dan mengikut Kristus, namun tidak mengenali apa yang Yesus ajarkan. Kurang lebih beberapa tahun ini saya secara sistematis juga mempelajari tentang Injil Matius. Dan hari ini kita lihat betapa kaya akan makna tentang Injil Matius pasal 17 ini. Kita telah melihat betapa dalam makna dari firman Allah, dan kita tidak akan mungkin dapat menyelesaikan dan menggali kekayaan makna yang terkandung dalam firman-Nya. Oleh karena itu ketika kita melihat kitab Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21 ini, sebenarnya sedang terjadi peristiwa transfiguration atau transfigurasi terhadap Yesus di depan murid-muridnya. Peristiwa ini adalah peristiwa ketika Yesus sedang turun dari gunung yang tinggi dan puncak paling tinggi, yaitu di daerah pergunungan Hermon. Dan ketika itu Yesus seperti tadi kita sebutkan bahwa dia mendapatkan seorang yang ayan dan menyembah dia, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan menderita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini juga kita bisa melihat pada Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 14 sampai 29. Tetapi biarlah kita melihat satu lagi Injil yang sejajar dengan demikian, yaitu Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-42 dan 43. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dan dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bahas satu persatu. Di dalam Matius pasal 16 ayat 24, kita bisa melihat Yesus katakan apa? Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib dan mengikut aku. Saudara yang terkasih, bahwa ternyata kita garis bawahi memikul salib, itu berarti kita kehilangan segalanya untuk mengikut Kristus Yesus. Dan sesungguhnya kita juga mengetahui bahwa jalan salib adalah jalan penderitaan. Jalan salib itu bukan jalan yang mudah. Jalan salib itu adalah jalan yang sempit, melalui gerbang pintu yang sempit. Gerbang yang sempit. Dan kalau saya mau nyatakan hari ini, jangan sampai ada orang yang berpendapat bahwa menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus itu melalui gerbang yang luas, tidak ada tantangan, tidak ada rintangan, tidak harus menderita berjalan bersama dengan Kristus. Memang sangat mudah kalau kita beriman kepada Kristus, jalannya lebar. Beriman kepada Kristus kita mendapatkan kesembuhan. Beriman kepada Yesus kita mendapatkan harta kekayaan yang besar. Sesuatu jalan yang mudah, dan para penginjil juga berjuang untuk membuat hal itu menjadi lebih gampang sehingga seseorang dapat menjadi Kristen atau pengikut Kristus. Saya dapat bayangkan itu bagaikan memberikan pil berlapis gula sehingga mereka senang karena awalnya ada gulanya, saudara. Tetapi tidak tahukah kita sebenarnya yang kita telan adalah seharusnya pil pahit. Karena kebenaran firman dan kebenarannya itu adalah untuk mencapai kehidupan yang kekal, kita harus belajar, harus jatuh bangun, harus setiap hari kita sangkal diri, pikul salib dan menderita bersama-sama dengan Kristus. Saudara, banyak sekali motivasi orang mengejar pindah agama dari agama yang lain kepada agama kita, ke agama Kristen ini. Dan banyak sekali orang mengancungkan tangan ketika KKR. Kenapa saudara? Karena hidupnya pasti akan menjadi lebih baik. Hidupnya akan diubahkan. Hidupnya yang tadinya susah menjadi kaya. Hidupnya yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Sebenarnya pelajaran atau pengajaran ini adalah sangat berbeda dengan pengajaran Kristus. Yesus di Lukas pasal 14 dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa harus ada biaya, harus ada kos yang harus dipikul sebelum dia membuat satu keputusan.
Dia harus pikirkan dulu ongkosnya untuk membangun sebuah gedung. Oleh karena itu, jangan sampai kita berpikiran bahwa kita asal-asalan saja menjadi Kristen. Maksud saya, sisa daripada hidup kita, sisa daripada kemampuan kita. Mungkin ketika kita sudah tidak punya apa-apa lagi, mungkin ketika kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi, maka jalan yang akan kita ambil adalah mengikut Kristus. Dengan harapan kita menjadi lebih baik, sakitnya disembuhkan, miskin menjadi kaya. Itu yang menjadi propaganda daripada hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Sehingga menggunakan taktik-taktik yang ya setengah strategi daripada duniawi. Sehingga kehidupan ini bukan menuju kepada kehidupan yang kekal, tapi kepada kematian yang kekal. Nah, setelah kita memahami semuanya ini, maka Matius pasal 16 dan seterusnya Yesus mengatakan bahwa dia akan mati. Dia akan menuju kepada jalan salib, Via Dolorosa. Dia akan menuju kepada kematian. Dan ketika para murid-muridnya mendengar hal itu, bagaikan disambar petir. Murid-muridnya kaget, murid-muridnya seakan-akan tidak percaya. Murid-muridnya mengharapkan satu hal yang luar biasa, yaitu Yesus ingin membangun kerajaannya di dunia ini, membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Tetapi yang mereka dapati, Yesus akan mati. Saudara yang terkasih, inilah Yesus sendiri mulai mempropagandakan, mulai memproklamirkan tentang jalan salib, karena dia sendiri akan masuk ke dalam jalan salib. Dia akan mati untuk orang-orang berdosa. Dia sudah beritahu itu jauh sebelumnya. Dan mereka pun yang mengikut Kristus harus apa? Sangkal diri, pikul salib, baru mengikut dia. Dia sarankan hal yang seperti demikian. Jadi kalau dia tidak dapat pengikut Kristus tidak dapat sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Kristus, maka mereka tidak dapat mengikut ke tempat di mana Kristus pergi, yaitu surga. Cukup jelas Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu saya ingin garis bawahi, kekristenan bukanlah sebuah agama. Haleluya. Kekristenan itu bukan sebuah agama. Lalu bagaimana jika kita menjadi seorang murid? Yesus melangkah ke arah kematian, Yesus melangkah ke arah salib, Yesus melangkah ke arah kependeritaan, sedangkan kita murid-muridnya melangkah ke arah yang berlawanan, melangkah ke arah yang baik, melangkah ke arah yang enak, melangkah ke arah yang bertentangan dengan Kristus, kesenangan-kesenangan duniawi. Berarti teladan kita bukan Kristus. Teladan kita siapa? Mungkin kita berpikir, wah mungkin teladan kita yang lain. Ya benar. Jadi teladan kita bukan teladan Kristus sendiri. Dan ini adalah bukan pemuritan. Pemuritan adalah berarti kita mengikuti teladan sang guru, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata, pikullah salibmu dan ikutlah aku. Bukan karena aku menginginkanmu untuk, melainkan engkau harus tahan di dalam menghadapi tekanan, tantangan, berbagai kesukaran, kesulitan yang dihadapi sebagai seorang Kristen yang sejati. Jadi Tuhan harapkan kita menjadi seorang Kristen yang sejati. Dan jangan sampai saudara kita menjadi Kristen seperti diberi obat bius, candu bius. Banyak teolog-teolog zaman dahulu mengatakan bahwa agama itu hanya sebagai candu. Candu berarti apa? Kalau disuntik dia akan jadi segar. Kalau dikasih lagi dia akan menjadi lebih segar. Saudara, orang yang mempunyai kecanduan obatkah, kecanduan narkoba lah. Orang itu suatu saat dia tidak akan pernah kuat karena hidupnya hanya karena ditopang oleh candu. Candu inilah yang seringkali membuat orang-orang Kristen juga tidak kuat. Candu apakah? Candu hidup kemakmuran, candu hidup keberkelimpahan, candu hidup sakit disembuhkan. Sehingga orang-orang Kristen ini selalu menganggap bahwa mereka adalah Superman yang gak akan pernah mati, gak akan pernah sakit, gak akan pernah apa-apa. Apakah begitu Bapak Ibu Saudara? Jadi jelaslah bahwa kekristenan ini bukanlah candu. Orang yang menjadi orang Kristen bukanlah sekedar agama.
Oleh karena itu lupakan saja kalau kekristenan itu hanya merupakan suatu agama. Kekristenan adalah membuat kita menjadi pengikut Kristus, meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada haleluya. Seorang Kristen adalah seorang prajurit yang terlibat dalam perang. Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, jangan pernah kita bayangkan kita akan hidup enak. Menjadi orang Kristen adalah kita benar-benar menjadi seorang prajurit yang terlibat dalam perang. Coba kita buka 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kita buka sedikit ya, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Apa yang firman Tuhan katakan? 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Coba kita lihat, ini menjadi orang Kristen itu seharusnya menjadi berjuang. 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini berarti seorang murid sebenarnya nggak perlu repot-repot mengejar kekayaan. Ada amin? Seorang murid, seorang pejuang, prajurit nggak perlu beli rumah, nggak perlu untuk kenyamanan kita pribadi. Itu sebenarnya seorang murid ketika mereka dipanggil, ada panggilan datang, maka mereka siap bawa senjata, tidak perlu bawa yang lain-lain. Mereka siap mengorbankan dirinya. Oleh karena itu, dan mereka juga harus siap ketika mereka dipanggil perang, mereka nggak akan pulang lagi. Ada amin? Nggak akan pulang lagi ke rumah, bisa mati di tengah jalan, bisa kecelakaan di tengah jalan, bisa ditembak di tengah jalan. Tidak akan pulang lagi, dibayangkan tidak akan pernah pulang lagi. Inilah jenis panggilan yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Jadilah prajurit Yesus Kristus yang baik. Dan ini bukanlah candu untuk mengejar kesenangan, bius-bius rohani. Saudara yang terkasih, kekristenan yang seperti ini memang tidak mengenakan kuping, tidak menyenangkan bagi kebanyakan orang. Kekristenan yang mau orang dengar, yang senang didengar orang adalah Kristen candu. Kristen candu ini adalah Kristen yang sering memberikan kelegaan, sering memberikan motivasi-motivasi yang ujungnya kepada kesesatan. Saudara yang terkasih, kita ingin hari-hari ini belajar tentang kekristenan yang murni, yaitu sangkal diri, pikul salib dan mengikut Kristus. Saudara, mengapa hal itu Yesus lakukan? Karena Yesus sudah pergi terlebih dahulu untuk melangkah menuju jalan salib. Haleluya. Dia sudah terlebih dahulu menuju jalan salib. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam Matius pasal 17 ayat 1, Yesus sudah bergerak menuju jalan salib. Matius pasal 17 ayat 1, walaupun dia dipanggil, dia naik ke atas gunung, dia ketemu dengan Musa dan Elia, itu dia sedang berbicara bukan tentang apa-apa. Tapi hari itu Allah Bapa di surga sedang memberikan kemuliaan kepada Kristus. Setelah dia dimuliakan oleh Kristus, dan ini adalah sangat penting, saudara. Karena kenapa? Karena ketika dia sedang diberikan kemuliaan, maka setelah itu dia harus menuju jalan salib. Jadi dengan perkataan lain, Yesus dipersiapkan, kita semua dipersiapkan. Ketika kita hidup lurus dan benar di hadapan Allah, maka kita akan menuju kepada jalan salib. Kita akan menuju dan Tuhan akan memberikan kemuliaan kepada kita. Bukan kita memuliakan diri sendiri, tapi pada saatnya seperti Kristus ketika dia naik ke atas gunung, maka Tuhanlah yang Allah lah yang memberikan dia kemuliaan yang luar biasa. Ayat-ayat berikutnya terus kita akan melihat bahwa ternyata Allah memuliakan Yesus dengan mentransfigurasinya. Yohanes pasal 12 ayat 28 dikatakan, Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Saudara yang terkasih, di mana Yesus dimuliakan? Di atas gunung. Yesus merendahkan dirinya, Yesus membuat dirinya menjadi nol, titik terendah, bahkan di bawah nol. Dan ternyata hari itu Allah Bapa mempermuliakannya. Saudara terkasih,
Orang yang tidak mengejar kemuliaan seperti Yesus Kristus dia tidak pernah mengejar kemuliaan, tetapi akhirnya Bapa mempermuliakannya. Walau sebagai anak dan sebagai Yesus Kristus sendiri. Dan oleh karena itu tujuan hidup Kristus itu sebenarnya bukanlah untuk kekayaan, bukanlah untuk dunia. Tapi tujuan hidup Yesus itu adalah mati sebagai korban persembahan atas bagi dosa-dosa kita. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Semuanya ini Kristus persembahkan hanya untuk kita. Dan ketika Yesus katakan secara khusus di Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Di ayat yang paling khusus dikatakan kenapa setan itu tidak dapat pergi. Yesus katakan apa? Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Waduh, tegas banget ya. Begitu tegas, begitu benar-benar dia mengatakan apa adanya. Dia katakan itu bukan kepada siapa-siapa, dia katakan itu kepada murid-muridnya. Sekaligus dia katakan itu kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-muridnya ini tidak berkuasa untuk mengusir si iblis. Berarti saya mau katakan kita bukan belajar tentang mengusir dan menengking iblis, bukan. Tapi kita sedang belajar tentang kuasa. Kuasa daripada orang-orang percaya, kuasa daripada orang-orang Kristen atau pengikut Kristus. Di sini akan menampar kita secara tidak langsung bahwa ketika mereka sedang menantikan murid-muridnya diminta untuk dapat mengusir iblis dan ternyata murid-muridnya tidak sanggup menyerah. Akhirnya Yesus turun tangan kembali. Apa artinya ini saudara? Seorang murid, banyak murid itu mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah, hubungan yang dekat dengan Kristus. Mereka dilatih, mereka berjalan bersama-sama, mereka tidur bersama-sama, makan bersama-sama, berdoa bersama-sama. Tapi ketika ada permasalahan, mereka tidak punya kuasa. Sungguh tragis. Mengapa murid-muridnya ini tidak punya kuasa, saudara? Why? Kita akan berpikir, oh mungkin murid-muridnya tidak taat kepada Tuhan. No. Murid-muridnya itu taat, dia mengikut Kristus dalam suka dan duka. Dia terus berjalan bersama dengan Kristus, dia belajar bersama dengan Yesus. Tapi mengapa saudara? Mengapa murid-muridnya ini tidak mempunyai kuasa? Mengapa kita juga sebagai orang yang percaya tidak mempunyai kuasa untuk mengusir setan? Tidak mempunyai kuasa untuk dapat memerangi permasalahan dalam hidup kita sehingga kita seringkali kalah, seringkali KO terhadap persoalan-persoalan yang terjadi hari-hari ini. Kita seringkali mundur, kita seringkali Tuhan aku gak sanggup menghadapi ini karena kita gak punya kuasa. Untuk memerangi kuasa setan, untuk memerangi kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa hari-hari ini yang terjadi di dunia ini. Cuma satu, kita membutuhkan kuasa. Kuasa dari Allah. Saya mengatakan bukan berarti pengetahuan teologi itu tidak penting. Bukan berarti S1 teologi, S2 teologi, S3 teologi itu tidak penting. Tetapi tahukah kita bahwa kalau kita lihat apakah ilmu pengetahuan teologi kita lebih hebat dari iblis? No. Sehebat apapun, mungkin kita sudah sarjana S3 teologi, doktor sekalipun. Kalau saudara ajak berdebat iblis, coba kita pikir siapa yang menang? Kita atau iblis? Iblis lebih dahulu, dia ribuan tahun sebelumnya sudah tahu, bahkan dia sering mengutip ayat Alkitab. Waktu dia mencoba Yesus di padang gurun, dia mengutip ayat Alkitab dan ayat Alkitabnya itu tidak salah sedikit pun. Setan, iblis tidak pernah salah kutip ayat Alkitab. Tidak seperti kita, seringkali kutip salah. Maksud dan tujuannya salah. Tapi iblis ini jauh lebih pintar daripada kita tentang pengetahuan teologi. Jadi kalau kita konfront dengan iblis, ajak berdebat iblis dengan pengetahuan Alkitab, kita akan kalah saudara. Apa yang akan membuat kita menjadi menang? Karena hanya satu, kuasa. Kuasa ini bisa didapatkan dari mana saudara? Bukan kuasa ini didapatkan dari kita banyak berdoa. Kuasa ini kita berpuasa. Waduh itu mah ilmu perdukunan kekristenan. Kalau kita mau mempunyai kuasa mengusir setan kita harus puasa. Kalau kita ingin mengusir sakit penyakit COVID kita harus puasa.
30 hari 30 malam, lanjut lagi 30 hari 30 malam. Hasilnya mana? Tidak ada hasilnya. Covid tetap ada, virus tetap ada, semua tetap ada. Kita berdoa setengah mati setengah hidup, kita berdoa terus menerus. Apakah itu akan menghasilkan kuasa? No. Jadi bagaimana kita bisa memiliki kuasa Kristus? Bagaimana kita bisa memiliki kuasa Kristus? Dan mengapa kita tidak memiliki kuasa? Karena kenapa kita tidak memiliki kuasa? Karena kita itu tidak rela untuk dapat menjadi berkat, kita tidak rela untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Berbeda dengan Kristus. Mengapa kita tidak mampu? Mengapa murid-murid Kristus tidak mampu sedangkan mereka terus berjalan bersama dengan Kristus, terus berdampingan bersama dengan Kristus, tidur bersama dengan Kristus, makan bersama dengan Kristus, melakukan semua hal bersama dengan Kristus, berdoa bersama-sama dengan Kristus. Hanya mereka tidak memiliki kuasa. Akhirnya Yesus harus mengajar satu hal lagi. Engkau akan memiliki kuasa kalau engkau bisa memberikan dirimu sepenuhnya untuk Tuhan. Memberikan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan hanya karena satu hal. Yaitu kita rela sangkal diri, pikul salib. Apa artinya sangkal diri dan pikul salib? Dan apa artinya pikul salib terlebih dahulu? Pikul salib atau sangkal diri kita sudah lewati. Pikul salib itu berarti kita harus memikul salib sekeliling kita. Yang percaya katakan amin. Memikul salib. Jadi begini yang saya mau jelaskan begini. Kalau kita menjadi orang Kristen yang seringkali ada di dalam konotasi, seringkali ada di dalam logika kita, seringkali ada di dalam iman dan percaya kita. Kita hanya mau memikul salib kita sendiri. Kita hanya mau selamat diri kita sendiri. Ya apa ya? Walaupun memang secara keselamatan itu nggak bisa beramai-ramai. Orang pergi ke surga secara personal. Tetapi yang ingin saya katakan, bahwa kita memikul salib bukan memikul salib untuk diri kita sendiri. Dan ketika kita diselamatkan sudah selesai. Yang lain gak perlu. Saudara, seharusnya kalau kita ingin memiliki kuasa Kristus di dalam dunia ini. Kita ingin hidup kita luar biasa. Kita ingin semuanya walaupun mungkin kita tidak kaya. Walaupun mungkin kita sakit-sakitan. Tapi kalau kita memiliki kuasa ini dapat sanggup untuk dapat membuat orang lain dipulihkan hidupnya. Yang percaya katakan amin. Saudara yang terkasih, coba kita lihat satu hal bahwa ternyata memang kurang percaya ini juga terjadi bagi murid-muridnya Kristus. Dikatakan apa? Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Yesus menyamakan murid-muridnya dengan orang yang tidak beriman. Karena kamu kurang percaya berarti kamu kurang beriman. Dan itu juga ditujukan kepada bangsa Israel. Di dalam kitab Ulangan 32 ayat yang kelima dan 20. Kita juga menemukan bangsa Israel kepada umat yang tidak percaya, umat yang tidak percaya dan sesat. Dan Allah mereka dan segala pekerjaan-pekerjaannya, mereka tetap saja tidak percaya. Dan Allah sangat kecewa di perjanjian lama kepada mereka. Ulangan pasal 32 ayat 4 dikatakan seperti demikian. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, yaitu Tuhan Allah. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan. Adil dan benar dia, berlaku busuk terhadap dia. Mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Saudara, di ayat 20 juga dikatakan, ia berfirman, Ulangan 32 ayat 20, ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok. Anak-anak yang tidak mempunyai apa saudara? Kesetiaan. Nah ternyata angkatan yang Tuhan Yesus maksudkan adalah angkatan yang tidak punya kesetiaan. Bengkok. Apa artinya itu saudara? Mereka bengkok dan tidak punya kesetiaan bukan berarti mereka tidak mengikut Kristus. Tetapi hatinya itu jauh daripada hati Kristus. Apa yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan adalah buat mereka semua, ya Kristus mau. Agar kita semua boleh menjadi
anak-anak Tuhan boleh menjadi hamba Tuhan yang punya hati memberi. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau hati kita memberi, iman yang paling besar adalah iman untuk kita dapat memberikan kepada orang lain. Yang percaya katakan amin. Inilah iman besar. Coba saudara bayangkan. Saudara punya iman. Iman apa? Punya iman. Wah, dapat sekolah tinggi, punya iman, dapat begini, dapat begitu. Karena iman itu hanya diberikan oleh Allah juga. Tetapi yang saya maksudkan begini saudara. Tidak mudah. Walaupun kata-katanya gampang. Memberi bagi orang lain. It's not easy. Ini tidak mudah. Berilah kepada orang lain. Jadi engkau harus bisa memberi. Kalau engkau bisa mencintai sesamamu seperti yang kau mencintai dirimu sendiri, itu luar biasa. Ada amin? Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau kita rela di dalam mengikut Kristus, kita rela kehilangan nyawa kita, maka kita akan mendapatkan nyawa kita. Kita rela kehilangan segala-galanya, kita rela kehilangan uang kita, kita rela kehilangan apapun dalam kehidupan kita. Kita rela memberikan yang terbaik. Mungkin hari-hari ini saudara bisa memberikan yang terbaik. Bagi siapa? Bagi orang yang sedang susah, bagi orang-orang yang sedang terserang COVID, bagi orang-orang yang mungkin sedang berat saudara, yang sedang hari-hari ini keadaan ekonomi turun terus drastis. Saudara memberi bagi mungkin panti jompo, saudara memberi bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan sulit, susah. Saudara memberi bagi orang-orang yang sedang sakit. Saudara memberi. Oleh karena itu saya katakan, percuma kita menjadi orang Kristen, percuma kita menjadi pengikut Kristus, tetapi jalan kita tidak sama dengan jalan Kristus. Jalan Kristus adalah menuju jalan salib. Dia jalan menuju jalan salib, yaitu dia sangkal diri, pikul salib. Bukan pikul salibnya sendiri, tapi dia juga memikul salib orang sekeliling dunia. Sedangkan kita berlawanan, kita gak pernah sangkal diri. Kita hanya mau enaknya saja, kita hanya mau menerima keselamatan setelah itu selesai. Saya mau katakan begini. Saudara pernah bayangkan gak? Satu ketika kita mau menerima hadiah dari orang. Kalau saudara mau menerima hadiah dari orang tersebut, hadiah bukan dalam bentuk yang kecil, tapi mungkin hadiah yang besar sekali. Saya mau tanya, haruskah saudara mengikut dia? Atau saudara ambil hadiahnya, saudara pergi, saudara tidak lagi mau mengikut dia. Bahkan saudara mendelete, tidak lagi mau melihat mukanya. Apakah begitu? Seharusnya ketika saudara mengikut Kristus dan saudara mendapat hadiah yang besar, yaitu keselamatan, seharusnya kita itu tetap mengikut Kristus. Bagaimana caranya kita mengikut Kristus? Pikul salib. Sangkal diri, pikul salib. Bagaimana caranya kita memikul salib? Kita pikul salib orang lain. Jangan hanya kita pikul salib kita sendiri, saudara. Ketika kita memikul salib kita sendiri, saudara bisa bayangkan, keselamatan diri sendirikah? Dan saudara tidak akan pernah menjadi murid Kristus. Saudara tidak akan pernah bisa meneladani Kristus sesungguhnya. Saudara tidak akan pernah bisa menjiwai kekristenan yang sesungguhnya. Karena kekristenan yang sesungguhnya adalah sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Kristus. Kalau saudara tidak bisa mengikut jalan Kristus, saudara jangan bicara saudara menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Saudara itu pasti akan di luar. Saudara cuma judulnya saja Kristen, saudara di KTP Kristen, saudara kalau kemana-mana aku Kristen, aku rajin berdoa, aku rajin ke gereja, aku rajin berkhotbah, aku rajin menjadi worship leader, aku rajin segala-gala. Tapi tahukah saudara, saudara sedang menuju kepada kebinasaan, bukan kepada kekekalan. Karena jalan saudara bukan jalan salib. Jalan saudara adalah jalan di luar salib. Inilah yang dinamakan paradoks jalan salib. Karena judul tema khotbah hari ini adalah paradoks jalan salib. Jadi ketika kita mengikut Kristus,
maka yang terjadi adalah kebalikannya. Bukan kesenangan, bukan keenakan, bukan hidup yang makmur, bukan hidup yang berkelimpahan. Yesus tidak akan pernah mengizinkan adanya keegoisan kita di tingkat kekristenan dan bahkan di tingkat pengakuan iman. Apakah dengan menjadi kita egois secara rohani, kita gak peduli terhadap orang lain, kita hanya peduli terhadap diri kita. Kita egois secara rohani, kita gak mau membagikan harta kita buat orang lain. Kita gak mau membagikan harta kita ya asal-asalan saja untuk orang lain, ya. Tapi pernahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang terbaik seperti Kristus memberikan yang terbaik bagi Allah Bapa di surga. Dia memberikan seluruh tubuhnya, dia memberikan jiwanya, dia memberikan raganya, dia memberikan segala-galanya. Dia tidak memikirkan rumah, dia tidak memikirkan tempat tinggalnya, dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Dia hanya memikirkan satu hal, yaitu keselamatan umat manusia. Sudahkah dan pernahkah kita berpikir ke arah demikian? Kita harus belajar dengan benar. Firman Tuhan ini memang keras, tapi kita harus belajar yang benar. Karena kita tidak bisa lagi hidup untuk diri kita sendiri. Dan untuk apa Kristus pergi ke kayu salib? Apakah untuk keselamatan dirinya sendiri? No. Kristus pergi ke atas kayu salib. Dia pikul salib, dia sangkal diri. Itu untuk keselamatan kita semua, umat yang ingin diselamatkan. Umat yang penuh dengan keberdosaannya. Umat yang begitu berlumuran dosa. Saudara yang terkasih, inilah yang Yesus tinggalkan. Jejak inilah yang Yesus tinggalkan. Saudara maukah mengikuti jejak Kristus, teladan Kristus, ataukah saudara mau mengikuti jejak yang lain? Pilihan ada pada saudara. Saudara yang terkasih, pikiran Kristus, Paulus sudah pernah mendefinisikan. Pikiran Kristus itu apakah menyelamatkan dirinya sendiri? No. Pikiran Kristus adalah dia ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Saudara yang terkasih, izinkan saya mengingatkan sekali lagi tentang perkataan Kristus Yesus. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, maka ia akan kehilangan nyawanya. Jalan menuju kuasa adalah jalan salib. Seorang Kristen, seorang pengikut Kristus tidak akan pernah punya kuasa kalau dia tidak mengikuti jalan salib. Apa artinya jalan salib? Memikul salib. Apa artinya memikul salib? Memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi sesama. Ketika orang sedang susah, ketika orang sedang sakit, ketika orang sedang membutuhkan pertolongan, saudara beri yang terbaik buat orang tersebut. Itulah Kristus Tuhan kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tanpa itu sia-sialah saudara. Lebih baik saudara resign, saudara mundur jadi murid Kristus. Karena dengan saudara setengah-setengah menjadi murid Kristus, saudara gak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Walaupun surga itu adalah hak prerogatif daripada Allah. Saya hanya mengatakan, kalau saya pernah membawakan satu tema khotbah. Setiap orang ingin masuk surga tapi jalan ke neraka. Jalan kita mau keinginan masuk surga tapi jalan ke neraka. Ingin masuk kekekalan tapi jalan kebinasaan. Itulah kita. Mungkin kita semua yang sedang mendengarkan hari ini mirip-mirip dengan hal yang seperti demikian. Yang ingin saya tegaskan dan ingatkan hari-hari ini. Bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan kuasa daripada Tuhan. Apalagi di tengah hari-hari ini yang berat, COVID yang seakan-akan tidak menentu. Mungkin sampai tahun 2021 akhir pun kita masih mengalami masa-masa pandemi yang tidak berkesudahan. Sekalipun vaksin sudah ada, sekalipun obatnya sudah ada. Tapi apakah akan semudah itu untuk dapat bangkit kembali? Nah, di tengah keterpurukan ekonomi, di tengah keterpurukan iman dan percaya, dan hari-hari ini saudara, bagi orang yang sering kali mendengar firman Tuhan yang mau enaknya saja, firman Tuhan yang bukan menjadi dasar, mereka akan kalah, mereka akan lemas, mereka akan
sakit dan mereka banyak juga yang sudah bunuh diri karena nggak kuat dalam menghadapi hari-hari pandemi ini. Karena semua bidang mengalami penurunan drastis. Mau bidang apa yang nggak mengalami penurunan drastis? Bidang makanan, ya kan? Bidang IT, bidang apapun, semua bidang, saudara. Mau bidang apapun, semua mengalami penurunan yang drastis. Bagaimana kita bisa kuat di dalam ini? Hanya satu, saudara. Kalau saudara punya kuasa dari Kristus. Kuasa itu apa? Bukan kuasa untuk menghancurkan gunung, bukan kuasa untuk menengking setan, tapi kuasa untuk dapat bertahan di antara kesulitan, bertahan selama penderitaan, bertahan. Dan itulah kuasa yang Yesus punya karena dia sudah memberikan nyawanya. Dia memberikan segala-galanya. Oleh karena itulah Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan kemuliaan. Itu yang harusnya kita alami. Yang percaya katakan amin. Karena itu saudara, kita bisa melihat di atas gunung ketika Yesus ketemu dengan Musa dan Elia. Allah Bapa memberikan apa? Kemuliaan. Itulah yang seharusnya juga kita miliki. Menjalani hidup hari-hari ini yang berisi kasih dan memberi diri. Itulah yang menjadi landasan utama kita menjadi kuat. Mengapa kita seringkali kekurangan kuasa hari-hari ini? Bukan kuasa menyembuhkan, bukan kuasa untuk mengusir setan, bukan kuasa yang lain-lain. Karena kita hanya sebagai orang Kristen yang seringkali Kristennya hanya Kristen candu. Kristennya hanya Kristen candu. Kristennya hanya kita menjadi pecandu. Saudara tahu kalau orang menyandu narkoba atau menyandu obat atau yang lain, wajahnya kuyu, lemah, nggak punya kuasa, nggak punya tenaga. Obat bius, candu bius tidak akan memberikan kita tenaga, tidak akan memberikan kita power, tidak akan memberikan kita kuasa. Kalau hari-hari saudara hanya dihembusi oleh firman Tuhan yang mungkin hari-hari ini saudara sering dengar. Tenang saudara, ya kan, hari-hari ini virus, saudara harus banyak berdoa begini begitu. Salah? Tidak. Tapi itu tidak menjadi landasan. Karena berdoa sampai saudara berdoa 100 jam pun virus COVID tetap ada. Saudara berpuasa pun 30 hari 30 malam, 40 hari 40 malam, virus COVID itu tetap ada. Bahkan makin menyebar luas. Apa yang kita butuhkan? Hanya satu. Kuasa untuk kita dapat bertahan di tengah kesulitan ini. Bagaimana kita bisa memiliki kuasa tersebut? Bagaimana iman kita tetap bisa kuat? Seperti Kristus tadi katakan, jalan satu-satunya hanya satu. Kita bisa memberi di tengah kita kesulitan, kita memberi di tengah kita kekurangan. Di sanalah letak persoalannya. Perbedaan saudara dengan Yesus, perbedaan saya juga dengan Yesus. Karena ketika keadaan sesulit apapun, Yesus tidak pernah kecewa. Yesus tidak pernah menangis. Yesus tidak pernah sampai dia naik ke atas kayu salib pun, dia tidak pernah menyesal dan dia tidak pernah bersedih. Dia lakukan itu dengan gagah perkasa. Dia lakukan itu dengan luar biasa. Dia tidak mundur, dia tidak takut. Dia tetap jalan terus menuju jalan salib. Mengapa? Karena dia punya kuasa. Bukan kuasa yang lain-lain. Karena dia sudah rela memberikan segala sesuatu bagi Tuhan. Kalau kita rela memberikan segala sesuatu bagi Tuhan. Kita rela memberikan nyawa kita. Kita rela memberikan harta kita. Kita rela memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Yakinlah. Kita pasti akan dikuatkan. Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami permasalahan yang sangat berat. Mungkin jauh lebih sukar daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan kita tidak berasumsi dan kita tidak menjadi peramal. Apakah saudara yakin setelah COVID mereda tidak ada virus lain? Di Amerika saja kemarin saya baru dapat dari internet, itu ada virus pemakan otak. Dan tidak lama lagi juga akan menyebar kemana-mana. Belum lagi yang lain. Siapkah saudara? Pertanyaannya hanya satu. Siapkah saudara menghadapi keadaan dunia yang semakin tidak menentu dan semakin kritis?
Kalau saudara katakan, saya siap, bagaimana saudara bisa mempersiapkan diri? Kalau kita punya iman yang besar, hanya satu saudara, nggak ada yang lain. Iman untuk mengasihi orang lain, memberi diri untuk orang lain, dan kita rela kehilangan nyawa bagi orang lain. Dari situlah saudara akan kuat menghadapi tantangan, rintangan, dan saudara akan ikut Kristus kemanapun dia pergi. Sangkal diri, pikul salib. Pikul salib, sangkal diri. Itulah dua hal yang Kristus bilang. Kalau engkau tidak melakukan itu, engkau tidak akan mengikut aku. Yesus berkata, barang siapa kehilangan nyawanya, maka ia akan memperolehnya. Saudara yang terkasih, iman tanpa pengorbanan adalah iman yang tidak alkitabiah. Kalau saudara bilang, saya beriman, saya hebatlah istilahnya. Saya dekat sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, saya berkhotbah sehari 10 kali. Saya melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kekristenan. Saya menulis buku, saya melakukan aspeknya. Tapi tanpa pengorbanan yang benar-benar dan serius di hadapan Tuhan, imanmu tidak akan berarti apa-apa. Saya ingin katakan pada hari yang indah ini, biarlah kita semua bisa mengerti, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ibrani pasal 5 ayat 9 dikatakan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Iman itu diungkapkan melalui ketaatan. Dan ketaatan itu diungkapkan melalui kita mentaati perintah. Perintah siapa? Perintah Kristus. Perintah yang bagaimana? Sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Kristus. Semua ajaran Kristus hanya satu, saudara. Tidak ada yang lain. Jalan kasih adalah jalan kita untuk memperoleh kuasa. Saudara, 1 Korintus pasal 12 ayat 28 sampai 31. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Semuanya itu adalah pertanyaan retorika. Pertanyaan yang memancing jawaban tidak. Akan tapi bagaimana caranya kita bisa memperoleh karunia ini? Berusahalah kita untuk memperoleh, ayat yang 31 dikatakan, jadi berusahalah kita untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Apa jalan yang lebih utama lagi? Jalan salib. Jalannya adalah jalan kasih, saudara. Tanpa kasih kita nggak bisa melakukan apa-apa. Yang terakhir 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, kejarlah kasih. 1 Korintus pasal ke-14 ayat yang pertama, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kejarlah kasih. Kiranya Allah memberi kita iman yang besar untuk kita bisa mengasihi sesama manusia. Oleh karena itu, biarlah kita terus belajar tentang kebenaran. Kita mengerti bahwa hidup tanpa kasih, hidup yang akan menghasilkan kebinasaan, menuju kepada kebinasaan dan kesia-siaan. Jalan salib adalah jalan kasih. Jalan salib adalah jalan kita rela untuk memberikan diri kita sepenuhnya karena sangkal diri, pikul salib. Bukan pikul salib kita, tapi pikul salibnya orang lain. Jalan kasih, jalan salib, inilah jalan yang seharusnya kita miliki di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang menuju kebinasaan. Oleh karena itu, mari saudara, kita bersama-sama terus mengerti tentang kebenaran ini. Paradoks jalan salib adalah paradoks jalan salib sehingga kita semua boleh memperoleh keselamatan dengan mengorbankan apapun yang kita punya. Sangkal diri, pikul salib. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.
Kita tundukkan kepala untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak yang baik, kiranya firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah bentangkan kepada kami menjadi mengerti bahwa jalan salib adalah jalan kasih, yaitu rela untuk memberikan segala-galanya bagi Kristus. Sehingga kami memiliki kuasa baik di dalam dunia, baik di dalam kami menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami semua di tengah penderitaan ini, sehingga kami semua boleh lulus dan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebentar kita akan menikmati perjamuan yang asa dan kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk perjamuan yang asa dan kudus ini. Bapa Maha Baik, Allah Maha Kasih, Maha Murah, Maha Penyayang, Allah yang berlimpah kasih setia. Hari ini Tuhan adalah di awal bulan Oktober, kami kembali menikmati perjamuan yang asa dan kudus ini. Kiranya Tuhan layakkan dan kuduskan kami semua, umat-Mu yang jauh daripada kelayakan, yang jauh daripada kekudusan, sehingga kami dilayakkan untuk dapat duduk sehidangan bersama dengan Kristus untuk menikmati perjamuan yang asa dan kudus. Terima kasih Bapa yang baik, layakkan juga kami semua umat-Mu yang sementara juga akan menikmati perjamuan yang asa dan kudus ini. Sucikan dan kudusan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai perjamuan yang asa dan kudus ini. Kita angkat roti yang merupakan tubuh daripada Kristus ini tinggi lewat kepala, dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh daripada Tuhan Yesus Kristus? Kalau iya, mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat cawan ini tinggi lewat kepala sebelum kita memulai perjamuan yang kudus ini.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ini adalah darah daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pengorbananmu di atas kayu salib sungguh luar biasa. Dan inilah menjadi teladan bagi kami tentang jalan salib. Pikul salib. Bukan hanya memikul salib kami, tetapi memikul salib seluruh orang. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kiranya kami masih dilayakan untuk duduk sehidangan bersama dengan Kristus di hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat peringatan perjamuan kudus yang asa dan kudus ini, sehingga menjadi peringatan akan kami bahwa Engkau adalah Allah yang turun menjadi manusia, rela berkorban bagi kami, menyelamatkan kami umat yang berdosa, sehingga kami umat yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa yang baik. Perjamuan kudus dan suci yang sangat-sangat berharga bagi kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu yang boleh menguatkan setiap kita. Kita percaya firman Tuhan adalah jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Kini kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita mau angkat pujian kita, Ku Tetap Setia. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan berdoa bersama-sama untuk seluruh umat yang percaya dan juga umat di seluruh dunia. Bapa yang baik, hari ini Tuhan kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan pada kami semua yang sudah menikmati ibadah online ini. Dan biarlah kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi seluruh umat di dunia, bukan hanya di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan khususnya bagi seluruh umat-Mu yang ada di Gereja Bethel Indonesia Aberta Ministry. Kami tahu Tuhan hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin berat, hari-hari yang semakin kritis. Krisis multidimensi juga terjadi di dalam kehidupan kami umat yang percaya. Tapi kami tetap yakin dan percaya Allah yang kami sembah, Dia tetap Allah yang memberikan kekuatan yang selalu baru. Ketika kami tetap setia, tetap taat, memikul salib, sangkal diri. Sehingga kami semua Tuhan bisa berjalan di dalam masa yang berat ini. Engkau juga memulihkan umat-Mu Tuhan, memulihkan usaha mereka, memberkati usaha mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati kuliah mereka, memberkati sekolah mereka, bahkan memberkati pelayanan umat-Mu yang ada di tempat ini maupun di seluruh umat di dunia. Kami tetap juga berdoa Tuhan untuk para jemaat kami yang mungkin sedang terbaring sakit di rumah sakit. Sedang terbaring di rumah, sedang sakit. Bagi Bapak Stinjak dan Ibu Evi, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan terus memberikan kekuatan buat mereka, memberikan penghiburan untuk mereka, bahkan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Dan biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga tetap Tuhan memberikan Tuhan hikmat daripada Allah kepada kami semua umat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah kami dapat berusaha menurut hikmat Allah. Kami dapat bekerja menurut hikmat Allah. Kami dapat sekolah kuliah menurut hikmat Allah dan melayani menurut hikmat Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terakhir kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh umat-Mu di dunia yang sedang mengalami pandemi COVID ini. Bagi para pemimpin negara yang mungkin juga ada beberapa yang sudah kena COVID. Biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan mereka, Tuhan yang akan memagari mereka, Tuhanlah yang akan terus Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik di dalam hari-hari yang jahat ini. Karena kami tetap yakin dan percaya Tuhan tetap memegang kontrol. Tuhan tetap memegang semuanya di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di tempat ini. Baik worship leader, singers, para pemain musik. Dan juga Tuhan yang bertugas untuk sound system dan merekam ini Tuhan. Kiranya semua pelayanan mereka ini boleh menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami tinggalkan rumah Tuhan di tempat ini, kami siap menerima berkat-Nya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan menaungi seluruh jalan masuk keluar kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami lakukan yang terbaik bagi Kristus sampai Kristus Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu.
Tuhan, Bapak Ibu, jaga terus kesehatan kita biar tetap terus di dalam Tuhan, sehingga kita tetap terus memiliki hubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu buat kita semua. Amin.